tanda-tanda besar kiamat. Hilangnya mushaf Al-Quran. Nanti mushaf Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Tidak di lembaran, tidak di dada penghafal. Tidak ada Al-Quran sama sekali. Dan itu sudah mulai gonjang-ganjing dunia ini. Sudah mulai menakutkan keadaan dunia. Tapi Anda ahli iman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Sebab yang diberitakan idza zulzilatil ardul zilzalaha dan yang lain sebagainya. Runtuhnya bintang, berhamburan gunung, tertumpahkannya lautan dan sebagainya. Itu memang akan terjadi, tapi ahli iman yang sudah pernah kami sampaikan tidak akan menemukan itu semuanya. Karena ahli iman akan Allah tiupkan kepada mereka angin sejuk yang memasuki rumah-rumah mereka dan seketika itu tercabut nyawanya. Yang tertinggal hanya orang-orang tidak beriman. Maka sudah jelas dari pemahaman ini dengan yang akan kita baca saat ini sama. Yaitu apa? Sudah tidak ada lagi Al-Quran. Karena sudah tidak ada lagi orang beriman. Dan Al-Quran sudah dihilangkan oleh Allah dari muka bumi. Tidak di dada orang penghafal dan juga tidak di lembaran-lembaran yang dibukukan. Termasuk tanda besar kiamat adalah hilangnya mushaf Al-Quran di atas bumi. Baik yang tertulis atau yang berada di hafalan para penghafal Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, la yusrayanna 'alal Qur'ani dzata lailatin wa la yutraku ayatun fi mushafin wa la fi qalbi 'ahdin illa rufi'at. Hadis riwayat Imam Tarim. Bahwa nanti akan ada suatu ketika kejadian akan terjadi pada Al-Quran pada suatu malam, di satu malam saja, yang saat itu tidak ada satu ayat mushaf atau hafalan seorang kecuali diangkat. Nggak ada. Orang nyari Al-Quran nggak bisa. Apa sih bunyinya kayak apa? Nggak ada orang bisa mengatakan Qul huwallah, Alhamdulillah, nggak ada. Bismillah, nggak ada. Mengerikan. Berarti yang tersisa hanya manusia jahat. Ahli maksiat. Ini harus kita yakini. Kemudian nanti akan terjadi, ini tanda kiamat besar juga adalah 6 penghancuran Ka'bah. Ka'bah nanti akan dihancurkan. Tentunya di saat sudah tidak ada lagi orang beriman, Quran tidak ada. Sebagai sabda Nabi SAW, yukharribul Ka'bata dzuswaiqataini minal habasyati. Akan menghancurkan Ka'bah dzuswaiqataini. Orang dari Habasah. Disebut dzuswaiqataini. Suwaiqatain karena kedua betisnya sangat kecil. Ini kejadiannya setelah wafatnya Nabi Isa. Dihancurkan Ka'bah. Yaitu tadi setelah orang pada beriman, semuanya kemudian dihembuskan. Pada zaman Nabi Isa kan makmur sekali, tentram, damai. Setelah itu berganti, setelah Nabi Isa wafat, mulai ada perubahan lagi sampai ditiupkan angin sejuk, orang beriman meninggal semuanya. Baru muncul kejadian-kejadian ini. Sebagaimana Ka'bah akan dihancurkan sementara sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa tanah haram akan senantiasa dijaga oleh Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengumpulkan kitab ini, ya, hadis tarhib ini, menjawab bahwa hal itu terjadi pada akhir zaman di saat sudah mendekati kiamat, yaitu di saat tidak ada satu orang pun di muka bumi yang menyebut nama Allah. Anda tidak akan temukan insyaAllah kejadian-kejadian itu. Anda orang beriman. Munculnya dabbah. Dabbah adalah binatang yang akan keluar menjelang hari kiamat. Binatang tersebut akan mengajak berbicara kepada manusia. Bukan burung beo. Bukan takwilan manusia akhlaknya kayak binatang. Memang ada banyak takwilan. Jadi akhir zaman di saat manusia yang bisa berbicara tapi akhlaknya binatang. Takwil. Tidak ada kemaksiatan dilakukan modelnya manusia tapi otaknya binatang. Nah, tapi bukan itu. Tapi hakikat ada satu binatang. Ada binatang, tidak tahu modelnya kayak apa. Tapi ngajak bicara dengan manusia. Berbicara dengan manusia. Sungguh siapapun yang beriman setelah itu tidak akan berguna imannya. Jadi orang saat itu dengar binatang berbicara, langsung beriman, ngerti kalau kiamat akan tiba.
Berbondong-bondong mereka beriman, tapi iman yang tidak berguna lagi. Oleh mereka yang sudah beriman sebelum keluarnya binatang tersebut. Adapun bentuk dabbah. Bentuk dabbah itu bentuknya adalah tidak ada penjelasan yang pasti. Tinggi, kayak apa, kayak kerbau, kayak kambing, kayak burung, kayak manusia, ayam, nggak ada. Nggak tahu nanti. Nggak ngelihat kita. Semoga nggak usah ngelihat lah, ngapain juga. Kemunculan dabbah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apabila sudah datang ketentuan Allah, al-qaul kepastian yang Allah pastikan, ketentuan yang Allah tentukan, yaitu masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan dari bumi dabbah, makhluk bergerak, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Ngomong nasihat binatang, kamu tidak beriman sih, kamu gini. Sehingga seketika itu banyak orang beriman, tapi tidak diterima lagi imannya. Kemudian ada lagi dahsyat, matahari terbit dari barat, berhenti aja di atas kepala kita, kita kebingungan kok tidak berakhir zuhurnya. Apalagi jika terbit dari barat, kira-kira bagaimana? Tidak ada yang ada di muka bumi kecuali beriman. Termasuk tanda kiamat akan tiba adalah terbitnya matahari dari barat. Sungguh kejadian ini adalah kejadian yang sangat menakutkan, sehingga semua manusia menjadi beriman kepada Allah. Akan tapi semua iman itu tidak akan diterima kecuali imannya orang yang memang sudah beriman dari sebelum kejadian tersebut, seperti disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya bagi Nabi SAW, qala la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit min maghribiha, dari barat. Wa idza tala'at, kalau sudah matahari terbit dari barat, fara'ahan nasu, kemudian orang melihat itu semuanya, amanu ajma'un, mereka beriman semuanya. Wa dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ternyata itu semua nggak ada gunanya kecuali orang yang memang beriman sebelum kejadian tersebut. Sama nanti semua manusia itu di saat menjelang ajalnya, sakaratul maut, ditampakkan di matanya, diperlihatkan kepadanya tempatnya, maka yang tidak beriman pun saat itu beriman. Tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan, tobat dan iman tidak diterima. Innallahu yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan dilihat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang beriman lihat tempatku surga, senang dia. Orang yang tidak beriman merasa takut, keluar dipukul malaikat, akhriju anfusakum, keluar, dihajar. Tersiksa sebelum siksa. Beruntunglah orang yang beriman. Kemudian keluar dukhan, ada asap. Bukan asap kebakaran hutan di Kalimantan, bukan. Asap, tidak tahu sumbernya dari mana. Termasuk tanda kiamat adalah keluarnya dukhan, kabut asap, yang menyelimuti seluruh bumi dari barat hingga timur selama 40 hari. Enggak ada penerbangan sepertinya. Seperti difirmankan dalam Al-Quran, surat At-Dukhan. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Hei orang beriman, atau bahkan yang tidak beriman, tuh tunggu akan ada kejadian nanti. Di saat ada asap kabut yang menyelimuti bumi, tampak jelas. Berarti tanda kiamat tiba, tanda kiamat besar itu, kiamat segera tiba. Dalam hadis juga disebutkan, itola'an Nabi SAW, Nabi ada datang di tengah-tengah kita.
Wa nahnu natadzakaru. Kami tengah berbincang-bincang masalah-masalah urusan-urusan agama, ada urusan macam-macam. Ma tadhkurun, kamu ngomong apa, kata Nabi. Kalian lagi bincangin apa? Nadhkuru sa'ata, kami lagi membincangkan tentang hari kiamat ya Rasulullah. Qala innaha, kata Nabi. Kenapa? Lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin. Tidak akan terjadi kiamat yang pernah aku sebutkan, disebutkan dalam Al-Quran yang aku ceritakan. Tidak akan terjadi kiamat besar itu kecuali sudah didahului oleh tanda-tandanya. Paling tidak 10 tanda. Fadzakara, kemudian Nabi menyebutkan ad-dukhan, asab, ad-dajjal, dabah, dajjal, dabah binatang yang berbicara, tulu syamsi min maghribiyah, matahari terbit dari barat, nuzulu Isa, nuzul Isa, turunnya Sayyidina Isa bin Maryam, Ya'juj wa Ma'juj. Thalatha khusufin, ada terjadi 3 gelap gerhana. Khusufun bil masyriqi wa khasafun bil maghribi, 1 di barat, khasafun bil masyriqi, 1 di timur, 1 di barat. Khasafun bi jaziratil Arab, ada lagi nanti di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruj minal yamani, nanti setelah itu ada api dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, menggiring manusia kepada tempat satu hamparan. Disebutkan dalam hadis. Baik, ini adalah tentang adanya disebut tanda-tanda kiamat besar tadi. Tanda-tanda besar kiamat. Disebutkan bilangan 10 dalam hadis di atas bukanlah sebagai pembatasan, akan tapi Nabi mengabarkan bahwa akan ada tanda-tanda kiamat, di antaranya 10 tanda yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Artinya masih ada tanda-tanda kiamat yang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis. Seperti yang kita yakini Mahdi dan yang lainnya. Terjadinya 3 gerhana. Selesaikan aja. Termasuk tanda besar kiamat adalah terjadinya gerhana di barat, timur, dan jazirah Arab seperti disebutkan dalam hadis tadi. Keluarnya api dari Yaman, dari arah Yaman. Termasuk tanda kiamat adalah keluarnya api dari arah Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Ini adalah tanda yang terakhir dari tanda-tanda kiamat, karena setelah ini akan ditiup sangkakala yang pertama. Jadi masalah mahsyar nanti ada 2 mahsyar ya. Nanti insya Allah akan dibahas. Mahsyar sebelum kita dibangkitkan dan mahsyar setelah dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan ini. Ditiupkan sangkakala yang pertama, manusia mengakhiri. Tidak ada yang hidup setelah itu. Kecuali yang Allah kehendaki. Keterangan mengenai keluarnya api dari Yaman disebutkan dalam al-hadis. Wa akhiru dzalika narun takhruju min Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ada itu semuanya tanda-tanda. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.